Apa itu PJB kritis? PJB kritis adalah upaya bagaimana kita menurunkan angka kematian bayi, terutama pada saat 24-48 jam setelah bayi lahir dikarenakan oleh penyakit jantung bawaan kritis. Dan ini harus segera ditangani untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan lebih cepat dan segera ditangani. Apa tahapannya? Langkah yang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya membersihkan purple oximeter. Lalu pastikan pasien dalam keadaan tenang dan hangat, tetapi tidak dalam keadaan tertidur. Selanjutnya pastikan juga identitas pasien, apakah identitas pasien sudah sesuai dan apakah pasien sudah berusia 24 jam. Setelah itu pasang probe pulse oximeter pada tangan kanan bayi, pastikan bayi dalam keadaan hangat, lalu nyalakan pulse oximeter, kemudian observasi nilai saturasi yang muncul pada layar. Pastikan terlihat gelombang dalam layar yang merupakan detak jantung bayi. Tunggu selama 30 detik. Nilai saturasi yang muncul setelah 30 detik disebut preduktal. Kemudian lepaskan probe pulse oximeter dari tangan kanan bayi, pastikan bayi dalam keadaan hangat, kemudian pastikan kaki bayi dalam keadaan hangat. Kemudian pasang probe pulse oximeter pada kaki bayi, boleh di kaki sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Pasangkan pulse oximeter di kaki kanan bayi, pastikan bayi tetap dalam keadaan hangat. Kemudian nyalakan lagi pulse oximeternya. Kemudian observasi lagi nilai saturasi yang muncul dalam layar sampai tampak terlihat gelombang yang merupakan detak jantung bayi pada layar. Lalu tunggu sampai 30 detik. Nilai saturasi yang muncul setelah 30 detik disebut postduktal. Kemudian lepaskan probe oximeter dari kaki bayi, pastikan bayi tetap hangat dan nyaman. Kemudian matikan pulse oximeter. Selanjutnya catat kedua hasil nilai saturasi tadi dalam NSO chart. Apa tahapannya? Yang pertama adalah 1. Siapkan alatnya. Bahwa alat yang probe-nya itu harus betul-betul kering ya. Kemudian dicek apakah ada masalah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah siapkan pada bayinya. Bayinya yang pertama, bayi harus dalam kondisi tenang dan hangat. Kemudian yang kedua adalah jari tangan dan kaki bayi diupayakan dengan kondisi kering dan juga bersih. Itu yang harus dicamkan ya, harus betul-betul diperhatikan. Yang kedua, bagaimana persiapan pada bayi? Yang pertama adalah upayakan jari tangan bayi dan jari kakinya dalam kondisi bersih dan kering. Yang kedua, bayi dalam kondisi tenang dan hangat. Itu penting. Kemudian selanjutnya kita siapkan alatnya yang probe tadi. Oke, kita pasangkan dulu, cek dulu alatnya. Si alat ini apakah sudah oke ya, nyala gitu ya. Setelah kita pasangkan pada tangan bayi sebelah kanan. Kita hitung ya, pasang dalam waktu 30 detik untuk mendapatkan hasil pengukuran saturasi di tangan kanan di bagian telapak ya. Kita tutup 30 detik. Kemudian setelah 30 detik selesai, maka baca hasil dan jangan lupa kita menulis di
lembar hasil rekam mediknya. Jadi kalau sudah selesai, kita harus menulis ke rekam medik hasilnya. Nah, jika ragu-ragu, maka harus ulangi. Tetapi hanya boleh maksimal mengulangi 3 kali saja. Tetapi pada saat nanti sudah 3 kali sudah dilakukan dan hasil tetap kurang dari 90, maka rujuk. Kemudian bagaimana jika hasilnya lebih dari 95, maka atau perbedaannya hanya persentasenya hanya 3%, maka hasilnya ini menyatakan bahwa lolos, sehingga kalau lolos bayi akan mendapatkan pelaksanaan tata laksana seperti bayi baru lahir normal yang lain. Sedikit yang kita lakukan tapi memberikan hasil yang luar biasa untuk generasi kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.